Assalamualaikum everyone. Good morning. So for today, I want to explain about the IELTS writing. In IELTS writing, there are two sections for the task one and task two. So you'll be given task one is about describing graph or describing uh, process. Jadi nanti untuk di IELTS writing itu ada dua task, ada dua assignment. Yang task yang pertama adalah untuk menjelaskan grafik ya, atau misalnya bisa juga mungkin dapat proses, jadi tergantung bisa dapat untuk menjelaskan proses, bisa dapat menjelaskan peta, menjelaskan grafik. Kemudian nanti ada di tas 2, tas yang kedua itu adalah kalian harus menjelaskan opini kalian, menjelaskan pandangan kalian, misalnya tentang suatu case, suatu masalah, lalu nanti kalian di situ harus menunjukkan, harus menjelaskan opini kalian. Atau misalnya beritanya apakah Anda setuju atau tidak setuju, atau kemudian nanti diberikan problem, kemudian kalian diminta untuk memberikan problem dengan solutions-nya seperti apa. Nah, untuk yang task one, jadi yang task one itu adalah task yang pertama itu adalah tentang menjelaskan bar chart ya, atau misalnya bisa juga proses, bisa juga menjelaskan peta. Jadi tergantung kalian nanti dapatnya soalnya ke bagian yang mana ketika kalian akan mengerjakan IELTS. Kita akan masuk ke Introduction of Writing in IELTS Test, kemudian General Tips-nya, dan Writing Task 1. Untuk Task 1, yang pertama ini adalah kalian harus menjelaskan bar chart atau misalnya map, proses itu dalam 150 kata. Kalau kurang, itu maka bandnya itu akan jadi berkurang. Jadi sayang banget kalau misalnya kurang jumlahnya. Kalau misalnya nulis misalnya hanya 100 kata, padahal kan harusnya 150 kata ya. Jadi ada 50 kata nih kalian kekurangan 50 kata yang tidak dinilai. Jadi sayang banget kalau misalnya kurang dari 150 kata. Kalau misalnya 175 kata itu nggak apa-apa dan itu proporsional. Nanti ketika kalian mengerjakan, itu nanti ada kehitung words-nya. Jadi kita nggak usah ngehitung manual, karena kalau misalnya pakai komputer, itu bakal ada perhitungan katanya udah ada berapa gitu. Jadi di situ ada tulisannya udah berapa kata sih yang kita tulis. Beda kalau misalnya teman-teman daftarnya yang kalian ambil tesnya itu yang tes tulis. Nah, jadi kan ada tes komputer, ada tes tulis. Kalau misalnya teman-teman ambil yang tes tulis, itu nanti berarti harus ngitung manual. Jadi misalnya satu baris itu teman-teman kira-kira ada berapa kata sih, kemudian nanti dikali dengan ada berapa baris yang udah teman-teman bikin. Jadi seperti itu biasanya perhitungan untuk supaya kita bisa tahu udah sekitar berapa kata sih yang kita tulis kayak gitu. Untuk yang kalau tes tulis ya. Jadi lebih enak memang kalau misalnya tesnya adalah pakai komputer untuk writing ini karena kita juga bisa hapusnya cepet gitu. Kalau misalnya kita bikin di handwriting ya, kalau misalnya handwriting seperti itu tulis tangan itu jadi kalau misalnya ngehapus ya lumayan makan waktu juga. Kemudian yang harus diperhatikan adalah waktu pengerjaannya 20 menit. Jadi kita harus berlatih untuk mengerjakan untuk task one ini adalah 20 menit. Kemudian untuk task yang kedua itu 40 menit ya. Dan di sini untuk yang task one dia skornya adalah 33%. Jadi banyak juga orang yang lebih mengutamakan untuk membuat tas 2 dulu karena kan memang waktunya limited ya, waktunya sebentar. Jadi mereka lebih suka untuk mengerjakan yang porsinya lebih besar dulu. Yang nilainya lebih besar kan yang tas 2 ya, yang 66% lebih.
Nah, jadi biasanya ada beberapa yang memang mengerjakan tas 2 dulu, baru sudah selesai tas 2-nya, baru mengerjakan tas 1. Jadi ini memang bisa di bolak-balik, bisa misalnya mau tas 1 dulu atau tas 2 dulu itu bisa. Yang jelas untuk writing dikasih waktunya 60 menit. Seperti itu. Kemudian nanti di tas 1 ada apa aja. Jadi tergantung bisa dapatnya soal tentang menjelaskan bar chart atau misalnya disuruh menjelaskan tentang line graph atau pie chart atau table combination chart ya. Jadi combination chart ini bisa ada tabelnya, kemudian ada pie chartnya. Jadi diminta untuk menjelaskan keduanya. Kemudian juga ada yang menjelaskan peta dan diagram proses. Ini juga lumayan sering ya. Jadi yang biasanya sering keluar adalah diagram proses sama bar chart. Jika tidak sesuai, akan mengurangi band score. Jadi kita harus menjelaskan sesuai dengan data yang ada. Kemudian juga jika tulis seperti hafal tidak natural juga akan mengurangi band score. Jadi banyak yang pakai udahlah pakai template aja ketika berlatih. Jadi menggunakan template yang sama. Tapi harus hati-hati juga karena itu bakal ketahuan. Karena memang untuk writing ini dia membutuhkan kemampuan yang apa ya? Jadi nggak sebentar untuk belajar untuk writing karena semuanya keluar kosakatanya di situ bakal akan nilai. Kemudian subject verb agreement, lalu grammarnya di situ bakal kelihatan. Jadi memang untuk writing ini biasanya untuk menaikkan skor butuh waktu yang ya sekitar 6 bulan lebih ya. Beda kalau misalnya untuk yang reading itu kan soalnya ya untuk tipsnya ya seperti itu lagi gitu. Makin mengerjakan soal kita makin tahu, oh bentuk soalnya terbiasa nih seperti ini kalau ngerjain terus. Tapi kalau untuk writing kan itu jadi eh, ada banyak di situ kosakata-kosakata yang kita harus memang kaya dan di situ emang ketahuan kemampuan kita di writing dan juga untuk speaking. Penilaian ada response, kemudian lexical resource, ya, atau kekayaan kosakata, lalu ada grammatical range and accuracy and coherence and cohesions-nya. Oh, hmm, oke. Di sini ada task achievement-nya, jadi yang dinilai ada apa aja. Yang pertama ada task achievement, ya, how well you answer the questions. To increase score for TA, you have to present the information accurately. Tentunya karena datanya juga, ya kalau misalnya datanya menunjukkan hal seperti itu, ya berarti kalian harus menjelaskannya sesuai dengan data. Jangan sampai yang kalian jelasin tidak sesuai sama datanya. Misalnya salah tulis, kayak gitu, itu tentunya akan mengurangi nilai. Kemudian juga jangan lupa untuk grammarnya diperhatikan, lalu kohesi antar kalimat. Untuk writing task, answer sheet ini untuk yang writing ya, untuk yang tes tulisnya. Jadi ada yang bisa tulis atau komputer, kalau yang tulis yang seperti ini, jadi nanti dikasih paper. Nah, di sini jadi kita harus hitung manual nih. Kalau misalnya pakai paper seperti ini lebih ribet karena misalnya di sini satu baris udah berapa kata nih. Misalnya ada, oh saya nulis 15 kata. Terus kita tuh udah nulis sampai misalnya sampai sini gitu. Berarti kita udah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, bla 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 sampai sini. Misalnya ini udah 10. Oh, berarti 15 kali 10, 150 gitu. Oke, 150 harusnya aman. Tapi lebih baik lebihkan sedikit. Misalnya tambahin 3 deh gitu. Tambahin 3 baris lagi supaya aman. Karena kita nggak tahu exactnya berapa. Bukan hanya eh, perkiraan around berapa. Ini saya lanjutkan. Jadi untuk ada 7 tipe untuk task one, bisa aja teman-teman dapat soal tentang menjelaskan line graph, bisa aja juga disuruh menjelaskan bar chart atau build table.
kemudian pie chart, diagram atau proses, kemudian map, atau misalnya kombinasi dari semuanya. Dan perhatikan juga masing-masing untuk tensesnya. Jadi kalau untuk misalnya dikasih nih 19 tahun 1971, 1975, 1909 sampai dengan 1996, berarti kan ini pakai past tense ya, karena kan ngomongin masa lalu. Kemudian untuk bar chartnya di nomor 2, oh ini sampai sampai tahun 2020 2000, berarti kan dia pakai past tense. Kemudian misalnya ini tahun berapa? 1981 ya, ini masih past tense. Lalu untuk pie chart yang di sini dia masa lalu. Kalau misalnya masa depan, misalnya dia adalah eh misalnya untuk future ya, berarti kan pakai pakai future tense. Kemudian untuk misalnya yang sedang berlangsung dia ngomongin tahun 2000, misalnya kalian ambil tes 2026 kemudian ngomongin di situ tahun 2026 berarti kan pakai present tense. Tapi biasanya untuk yang graf-graf ini yang keluar adalah pakai past tense. Jadi harap perhatikan tahunnya karena akan eh, menunjukkan bahwa kalian tuh harus pakai apa sih. Kemudian untuk paragraf pertama tentunya bukan past tense kalau misalnya pakai yang misalnya menjelaskan tentang graf ya, chart atau table, walaupun data yang keluar adalah past tense, tapi untuk paragraf pertama pakailah untuk ini present tense karena kan dia parafrase dari soal seperti itu. Jadi misalnya baca tersebut menunjukkan perbedaan antara local landline dengan national international bla 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 gitu. Dari tahun 1995 sampai tahun 2020. Itu kan pakainya present tense. Tapi ketika ngomongin data yaitu tahun 1995 nilai dari local landline adalah 12.000 itu berarti pakai past tense. Kemudian yang diagram atau proses ini biasanya pakai pasif ya, pakai kalimat pasif. Jadi walaupun memang bisa pakai kalimat aktif, tapi biasanya yang dipakai adalah akan lebih baik kalau tipsnya yaitu pakai kalimat pasif. Jadi jangan pakai kalimat aktif. Kemudian apalagi yang ini ada combination di sini juga sering keluar. Jadi bisa aja teman-teman dapat dua atau tiga yang berbeda. Misalnya ada pie chart-nya, ada table-nya, kemudian ada grafiknya juga. Itu bisa seperti itu ya. Bisa dua dua yang berbeda atau misalnya kombinasi dari tiga. Nah, kita masuk untuk menjelaskan yang bagian proses. Kalau misalnya kedapatan proses nih yang kayak gini, yang nomor 5 diagram atau proses. Proses ini biasanya bisa siklus hujan atau proses pembuatan coklat, proses pembuatan kertas, seperti itu. The chef cooks the meal, ya. Di sini kan kalimatnya aktif ya. Jadi chef memasak makanan. Kemudian untuk yang di bagian proses, untuk kalau misalnya teman-teman dapat untuk menjelaskan, disuruh menjelaskan tentang proses, kita sebaiknya pakainya yang pasif. Ya, pakai passive voice. Jadinya menjadi bukan the chef cooks the meal, tapi the meal is cooked by the chef. Ini juga nyambung nanti ada untuk passive voice, nanti ada di grammar di TOEFL ya, setelah UTS. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah belajar ini ya. Jadi ada passive voice. Di sini untuk yang bagian present, misalnya makes untuk yang kalimat aktifnya, untuk kata aktifnya, kalau bisa dirubah menjadi pasif ialah menjadi is made.
Kemudian untuk past simple, aktifnya made, kemudian pasif menjadi was made. Untuk present perfect, dari aktifnya has made menjadi has been made. For example, di sini teman-teman bisa lihat untuk kalimat aktif, people collect the raw materials. Sedangkan ketika dirubah, kalimat ini menjadi the raw materials are collected. Biasanya kalau misalnya kita lihat di in apa di buku menu masakan atau misalnya ngelihat YouTube gitu cara-cara memasak, itu kan biasanya pakai kalimatnya aktif ya. Tapi kalau misalnya untuk di writing itu teman-teman lebih baik pakainya kalimat pasif. Jadi memang sudah common kalau untuk yang proses adalah kalimat pasif. Ya, jadi the raw materials are collected. Itu untuk sebagai contoh. Jadi pakailah kalimat pasif teman-teman untuk proses. For example, here the process of making paper. Ya, di sini kan dari timber, dari raw material, kemudian nanti masuk ke proses debarking, lalu chipping and screening, masuk ke pulping. Nah, teman-teman di sini bisa ngejelasin, misalnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima atau enam. Misalnya ada enam proses untuk membuat kertas. Lalu nanti dimulai dari debarking sampai dengan final product. Eh, itu menjadi paper ya. Nah, di sini kita juga harus bikin, biasanya akan lebih baik kalau membuat draftnya dulu. Jadi membuat outline-nya dulu. Sehingga nanti ketika bikin paragrafnya, ketika nulis itu nggak lost. Jadi kita masih ingat karena udah bikin outline-nya dari awal. Nah, untuk menjelaskannya, teman-teman bisa pakai sequencing yang biasa dari first, kemudian next, after that, then, finally, atau misalnya mau bilang firstly, secondly, itu boleh. Kemudian juga ini cause and effect juga bisa diambil, misalnya nanti teman-teman masukin as a result, consequently, therefore, bla bla bla. Jadi kekayaan atau leksikal di situ dinilai dalam writing ya, teman-teman. Kemudian gunakanlah passive forms ya, yang tadi jadi lebih baik teman-teman pakai yang kata-kata pasif yaitu is collected, is heated, is filtered, kayak gitu. Misalnya contohnya uh, first the wood is cut into small pieces, then the pieces are boiled to remove impurities. Seperti itu. Jadi pakai kalimat pasif. Ya, are dried and rolled. The paper is packaged and distributed. Ini versi lo ini cuman apa ya namanya? Ini disingkatnya aja gitu. Tapi kalau sebenarnya ya harus lebih dari ini. Biasanya ada minimal 3 paragraf. Jadi yang paragraf pertama itu adalah untuk merestate. Kemudian, jadi restate dari pernyataan ya. Misalnya di situ ditulis ini adalah proses untuk membuat paper. Nah, kemudian nanti di paragraf pertama teman-teman restate soal tersebut. Kemudian teman-teman bilang di situ misalnya ada 8 steps untuk membuat paper yang dimulai dari proses pertama apa tuh sampai yang terakhir adalah menjadi final product. Kemudian nanti di paragraf selanjutnya baru teman-teman kemukakan eh, yang stage pertama itu apa. Sampai dengan nanti terakhir finalnya itu menjadi apa.
Oke, kita masuk ke yang bentuk lainnya. Ini adalah bentuk untuk yang bar chart. Oke, untuk yang bagian pie chart, kalau misalnya teman-teman ke bagian bar chart atau line graph atau pie chart atau misalnya table, nah jadi kita harus lihat dulu nih time base-nya atau kategori base-nya. Jadi dilihat x-axis-nya atau y-axis-nya. X sama y-nya dilihat. Nah, untuk strukturnya, jadi yang paragraf pertama itu adalah introductions-nya, yaitu nanti ada soal, kemudian nanti teman-teman silakan parafrase soal tersebut. Lalu lalu juga overview-nya. Bisa di paragraf pertama, bisa juga misalnya kalau udah, oh paragraf pertama udah lumayan banyak nih, saya mau pindahin aja jadi paragraf kedua itu boleh. Mau overview ada di paragraf pertama atau paragraf kedua itu boleh. Kemudian nanti setelah overview, overview itu jadi kelihatan misalnya dari secara umum juga teman-teman udah kelihatan nih hal menarik apa yang muncul di situ. Kemudian nanti masuk ke body paragraph. Jadi lebih detail lagi ketika di body paragraph satu. Misalnya lebih detail, oh di dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan sebesar berapa persen gitu misalnya. Lalu nanti di body paragraph kedua teman-teman bisa ngomongin kategori yang lainnya. Misalnya dia ada perbandingan antara dua kategori, teman-teman menjelaskan di body paragraf satu kategori yang pertama, lalu di body paragraf kedua menjelaskan kategori yang kedua. Oke, kita lihat contohnya di sini. Contohnya di sini adalah di soal itu ditulis. Jadi nanti soal di task one seperti ini. The bar chart below shows the sector contributions to India's gross domestic product from 1960 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, jangan lupa tulis 150 minimum. Kalau misalnya kurang dari 150 kata, kasihan teman-teman rugi. Lebih baik 150 sampai 200 masih aman lah. Ya 175 lah amannya ya. Karena banyak juga reviewer yang nggak suka kalau kebanyakan. Dan sayangnya kalau misalnya teman-teman kebanyakan juga berarti waktu untuk mengerjakan tas 2 yang mana itu nilainya lebih besar, itu jadi lebih eh, apa ya, lebih sedikit gitu waktu untuk mengerjakan tas 2 yang padahal persentase nilainya lebih besar. Oke, teman-teman lihat di sini, the bar chart below shows the sector contributions to India's GDP from 1960 to 2000 ya. Jadi dari 1960 sampai tahun 2002, udah sampai tahun 2000. Yang dinilai ada agriculture, ada industri, sama service. Yang ini agriculture, yang ini industri, kemudian yang pink muda ini adalah service. Bisa dilihat nih si agriculture-nya, kita lihat dulu agriculture-nya dia, oh turun nih, turun secara constantly ya, dia hampir mirip gitu. Kemudian kita lihat yang kategori yang kedua, di tahun 1960 untuk si industri dia naik ya, naik, kemudian turun. Salah saya. Coba. Ini yang tengah, industri. Ya, dia naik, kemudian dia stabil di sini di tahun 1990 sama 2000 ya. Berarti dia si industri ini naik secara gradually dari 1960 sampai 1980, kemudian stable di sini 1980 sampai dengan 2000. Lalu lihat yang pink muda, yang paling pink muda, yang service. Di sini kita lihat dia naik ya.
Dia di sini naik dari tahun 1960 sampai 1980 dia naiknya dikit-dikit, tapi kemudian dia naik tinggi sekali di sini. Cukup signifikan dari tahun 1980 sampai tahun 2020. Nah, untuk menjelaskannya bagaimana? Jadi yang paragraf pertama tadi kan, paragraf pertama adalah restate dulu, parafrase dulu dari soal. Soalnya yang mana yang ini? The bar chart below shows the sector contributions to India's GDP from 1960 to 2000. Nah, kita parafrase terlebih dahulu. Oh ya, coba di sini lihat. Oh, ini saya lupa baca. Topiknya, what is being compared countries, years, kategoris untuk tahun apa yang dibandingkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia memang membandingkan dari tahun ke tahun ya, dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Apakah ada kenaikan, penurunan atau statis? Ya, ada yang statis ya. Nih, tahun 1980 sampai tahun 2020 untuk kategori industri dia statis. Kemudian ada kenaikan, ya ada penurunan juga di kategori yang lain. Apakah kenaikan atau penurunan itu signifikan, tajam atau landai? Kemudian lihat time frame-nya, apakah dia pakai past tense, present tense, atau future tense. Kemudian units-nya, apakah dia pakai percentage atau number atau millions. Di sini adalah pakai persentase ya. Oke, kita next. Nah, kita lihat main features-nya di sini. Di sini tahun-tahunnya kan bisa dilihat ada 1960, 1970, 1980, 1990 sampai dengan 2000. Kemudian yang dinilai adalah persentase GDP ya. Lalu ada tiga kategori, ada agriculture, industry, sama service. Nah, kita lihat main feature-nya di sini. Jadi yang pertama, the contribution of agricultural sector decreased. Ya, dia kan decrease ya, si agriculturalnya itu dia decrease constantly selama periode dari 1960 sampai dengan 2000. Jadi selama 4 dekade ya, eh period of 4 decades. Kemudian main feature duanya kita bisa lihat yang service dia naik. Naik di sini secara gradual dari 1960 sampai 1980, but then it rose significantly from 1980 to 2000. As you can see here, maybe we also can count it. Kita juga bisa mengira-ngira ya, kira-kira kenaikannya berapa sih dari tahun 1980 ke tahun 2000. Misalnya mau kira-kira kenaikan dari 1980 ke 1990, kemudian 1990 ke 2000 itu juga boleh. Kalau misalnya mau dari 1980 ke 2000, kita lihat di sini sekitar 60, kemudian di sini 30 kurang ya. Berarti dia kenaikannya kan sekitar 30% ya. Kita bisa bilang di sini bahwa for the contributions of service industry increased, dia cukup di sini gradual ya, increase gradually. Kemudian di tahun 1980, but then from 1980 to 2000, it rose significantly from 30, less than 30 to more than 60. Atau misalnya kita juga bisa bilang by around 30%. Kemudian main feature 3, kita bisa lihat contributions of industrial sector slowly increase from 1960 to 1980, then remain stable. Dia stable kan di sini di tahun 1980, 1990, dan juga tahun 2000. Then remain stable from 1980 to 2000.
Nah, itu adalah yang untuk main feature-nya ya. Ada tiga yang bisa kita lihat, tapi kita juga tetap harus nanti lihat lebih spesifik lagi. Karena harus ada 150 kata. Nah, untuk yang seperti ini, jadi kita pakai katanya apa? Harus ada gradually, grammatically, bisa pilih mau steadily, sharply, constantly, slightly, tergantung sama bar chartnya teman-teman yang kebagian soalnya seperti apa. Tergantung dengan data yang teman-teman punya. Untuk kosakatanya teman-teman bisa lihat di modul. Di modul juga sudah ada ya di situ di unit berapa ya? Sekitar unit 7 atau 8. Nah, di situ sudah ada, jadi teman-teman bisa belajar juga di situ untuk kata-kata untuk menjelaskan tentang grafik. Oke, tadi kan untuk writing task one itu adalah ada yang paragraf pertama harus ada introduction, yaitu parafrase si soalnya dulu. Kemudian ada overview-nya, tren umum. Lalu ada body paragraf, detail grup pertama. Kemudian body paragraf 2, yaitu misalnya menjelaskan kategori yang kedua. Untuk soal yang tadi, kita bisa lihat ya, di sini kan soalnya adalah the bar chart below shows the sector contributions to India's GDP. Domestic product from 1960 to 2000. Kemudian kita parafrase nih ketika menjawab. Paragraf yang pertama adalah teman-teman bisa parafrase misalnya dengan bilang the bar graph illustrates the sectors which contribute to GDP in India during the period of 4 decades. Nah, untuk eh, parafrase, teman-teman bisa banyak pilihnya ya. Kalau misalnya dikasih seperti ini, kan ini namanya bar chart ya. Kalau misalnya teman-teman mau bilang chart, eh di soal adalah bar chart. Kemudian teman-teman mau parafrasenya dengan pakai the chart, itu boleh. Ya, untuk bar chart itu sinonimnya apa bisa pakai mau the bar graph atau misalnya bilang the graphic atau bilang the data itu boleh. The data below illustrate ya. Jadi shows-nya ini juga teman-teman ganti. Kalau misalnya dia di soal pakai show, berarti teman-teman ganti. Harus cari kata lainnya. Bisa pakai illustrate, bisa pakai portray, bisa pakai present. Kemudian sector contributions to India. Nah, ini juga bisa diganti menjadi misalnya teman-teman kayaknya ya udah di sectors aja. Kemudian tahunnya juga dari 1960 to 2000 itu bisa diganti dengan within atau during the period of 4 decades misalnya. Jadi diganti-ganti aja. Makanya memang untuk writing ini harus banyak kosakata yang sudah dipersiapkan atau dipelajari. Misalnya, oh ternyata dapatnya seperti ini. Saya harus, kalau misalnya di soalnya dibilang the chart, ya udah berarti kita parafrasenya kan bisa pakai the bar chart. Misalnya di soal di situ ditulisnya illustrate, ya berarti kita bisa pakai parafrase aja pakai show atau pakai present seperti itu. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini jadi pilihannya ya. Misalnya teman-teman mau bilang the given diagram shows the comparisons of bla bla bla. Atau misalnya mau bilang the given chart represents the change seperti itu. Nanti di combine saja. Tapi juga harus hati-hati karena eh, tidak semuanya bisa nyambung. Ya, untuk misalnya pakai pie chart, pie chart tidak semuanya bisa eh, nyambung gitu. Kalau yang lebih aman sih Shows ya. Lalu multigraph. Di sini multigraph. Jadi ada beberapa, misalnya ada nanti teman-teman kedapatan.
oh, ada pie chart-nya, kemudian ada tabelnya. Berarti kan harus menjelaskan dua-duanya. Bisa di paragraf kedua menjelaskan pie chart-nya, sedangkan di paragraf ketiga teman-teman menjelaskan untuk si tabelnya. Oke, ini adalah contoh soalnya. Jadi biasanya nanti keluar adalah ada gambar ya. Kalau misalnya teman-teman kebagian task one-nya itu adalah untuk menjelaskan tentang proses. Ini adalah cara membuat baju ya. You should spend about 20 minutes on this task, write at least 150 words. Jadi teman-teman silakan kalkulasi waktu sendiri. Kalau misalnya, jadi waktu itu nggak akan misalnya teman-teman udah lebih dari 20 menit ngerjain task satu, itu nggak akan ada notificationsnya karena untuk writing itu full adalah 60 menit. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya 10 menit udah bisa ngerjain, udah selesai ngerjain task one, berarti teman-teman udah bisa masuk ke task two. Atau misalnya teman-teman pengen nge-skip task one-nya langsung ke task two, itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi kendali waktu adalah ada di tangan teman-teman sendiri. Pokoknya dikasih waktu untuk writing adalah 60 menit. The diagram below shows how fabric is manufactured from bamboo. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Nah, teman-teman, saya punya ini ya. Ini adalah link untuk teman-teman bisa belajar dari engnovate.com. Ini jadi isinya itu adalah soal-soal yang sudah pernah keluar. Nah, kebetulan jadi saya lihat juga memang ini yang soal-soal yang saya dan teman-teman saya dapatkan juga di real IELTS exam-nya. Jadi ini bagus banget webnya untuk belajar, untuk berlatih, untuk writing. Ini ada assignment, nanti saya akan beri assignment ini, tapi saya skip dulu. Kita masuk ke writing task 2. Untuk writing task satu tadi sudah ya. Kemudian juga tidak ada conclusions kalau di task satu. Tapi kalau untuk di task yang kedua, yaitu untuk mengemukakan opini teman-teman, itu ada conclusionnya. Strukturnya itu seperti apa? Yang di sini harus ada berapa ya? Kalau nggak salah 250 kata deh. Dan di sini ada setidaknya ada 4 paragraf ya. Jadi lebih baik teman-teman ikutin saja seperti ini karena memang sudah commonnya seperti ini dan memang eh, sudah apa ya, udah kayak pakemnya gitu emang kayak gini. Yang pertama adalah introductions. Kemudian di paragraf introductions ini isinya apa? Isinya adalah sama parafrase dari soal dulu. Kalimat pertama di paragraf pertama adalah parafrase soal. Kemudian ada tesesnya. Nah, kalau di tesesnya ini adalah opini teman-teman. Kemudian nanti bisa ditambahin mau ngomongin apa sih si esai kamu itu. Nah, itu ada di paragraf pertama. Jadi kayak pengantarnya gitu. Kemudian paragraf yang kedua, body one, ini adalah main idea ditambah explanation ditambah example. Misalnya teman-teman kebagian tentang eh, untuk mengemukakan agree atau disagree. Jadi nanti ada dikasih case, terus nanti akan ditanya apakah teman-teman agree atau disagree. Nah, kalian bisa mengemukakan opini kalian. Misalnya saya setuju dengan pernyataan tersebut. Itu ada di paragraf satu ya. Saya setuju dengan pernyataan tersebut dan saya memiliki beberapa alasan, yaitu kalian sebutin 2 kata kunci. Kemudian nanti di paragraf yang kedua atau paragraf penjelas pertama, kalian jelaskan di situ eh, opini kalian, opini pertama kalian, alasan pertama kalian ya, kemudian ada penjelasannya, kemudian ditambah dengan example-nya. Lalu nanti di paragraf ketiga itu paragraf penjelas kedua, kalian kemukakan alasan yang kedua, kemudian penjelasannya ditambah dengan contohnya.
Lalu nanti di paragraf keempat adalah conclusions-nya. Jadi di sini harus pakai conclusion ya teman-teman. Jadi bisa pakai to conclude atau misalnya bilang in summary dan lain-lain yang menunjukkan bahwa ini adalah paragraf penutup. Nah, ini juga penting karena untuk menunjukkan kepada reviewer, kepada examiner bahwa ini udah selesai. Ini adalah conclusions-nya. Teman-teman di sini restate tentang opini kalian, kemudian juga sebutkan tadi yang kata kunci dari opini teman-teman. Nah, untuk vocabulary juga tentunya harus diperkaya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sebelum mengerjakan, kalian brainstorm dulu dari soal. eh Ya, butuh misalnya kata-kata, butuhnya apa aja. Hati-hati dengan grammarnya. Misalnya, biasanya yang sering salah adalah subject verb agreement, kemudian pemilihan kata yang salah, kemudian juga salah tulis juga itu sering keluar ya. Kemudian juga unclear reference, misalnya harusnya, misalnya di kalimat sebelumnya kalian bilang people. People kan itu jamak ya, berarti kan ketika menyebutkan menyebutkan misalnya pakai pronoun, berarti kan pronounnya itu kan harusnya they ya, karena kan yang sebelumnya adalah pakainya people. Untuk menjelaskan si people itu berarti pakainya harusnya they, bukan misalnya he atau she kayak gitu. Jadi eh harus clear ya teman-teman. Contohnya di sini, people is not like to learn art because it is not useful in their future job. Nah, people di sini kan berarti harusnya pakai bukan people is, karena people kan jamak ya, bukan person di sini. Kemudian juga dia nggak nyambung nih. Kalau misalnya people are not like to learn art, tapi harusnya people do not like to learn art. Ya kan? Because it is not useful in their future job. Nah, teman-teman juga bisa diganti nih, misalnya mau future career misalnya di sini. Itu bisa diganti. Ini kan saya akan berikan ininya ya, si materinya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Misalnya di sini science subject make people success in life. Nah, di sini untuk writing teman-teman sebaiknya pakai yang lebih akademik. Jadi misalnya dirubah dari make ini menjadi help people become successful in life. Oh, bukan science subject make people success in life, tapi gunakan science subjects help people become successful in life. Although, although art is interesting, but it is waste time for some people. Jadi di benerin lagi untuk grammarnya. Nah, ini saya berikan beberapa contoh, silahkan teman-teman bisa pelajari. Kemudian juga kayak science is important, it improve technology, it create better life. Kan ini cuma sedikit-sedikit ya. Akan lebih baik kalau kalimatnya juga pakai kompleks. Nanti kita akan belajar tentang kompleks sentence ya, dan juga compound sentence nanti setelah UTS. Karena nanti nyambung sama TOEFL, tapi memang untuk di writing ini teman-teman lebih baik pakai kalimat yang kompleks untuk menyatakan bahwa untuk memberikan kesan bahwa memang teman-teman punya apa enrich with vocabularies-nya juga enrich, kemudian juga si kalian bisa membuat sentence-sentence yang kompleks. When choosing a job, oh ini adalah contoh contoh dari soal ya. When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree? Jadi ini dia adalah untuk menyatakan eh, kesetujuan teman-teman, setuju atau tidak setuju. Jadi yang paragraf pertama, teman-teman harus parafrase dulu dari pernyataan ini, dari soal.
kemudian kalian kemukakan apakah kalian setuju atau tidak. Misalnya bilang, I do not agree with that statement because of some reasons. Kemudian nanti di paragraf kedua kalian bisa kemukakan reason yang pertama, kemudian dijelaskan reason pertama seperti apa, kemudian example-nya. Lalu paragraf ketiga kalian berikan berikan alasan yang kedua, kemudian dijelaskan, lalu nanti ke paragraf terakhir kalian bikin kesimpulan, saya tidak setuju karena tadi ada dua poin tersebut dan tidak usah dijelaskan lagi karena kan itu udah kesimpulan ya. Jadi hanya restate saja. Kemudian juga jangan lupa parafrase pakai kata yang berbeda dengan yang paragraf pertama ketika mengemukakan opini beserta dengan kata kuncinya kayak gitu. Untuk menunjukkan bahwa kalian punya lexical resource. Kemudian ya, di sini adalah untuk kata-katanya nih. Jadi teman-teman harus belajar dulu misalnya nanti karena soalnya itu bakal berulang ya. Jadi akan lebih baik kalau untuk dipersiapkan untuk melakukan IELTS writing itu teman-teman harus belajar dulu, persiapkan dulu misalnya tentang job satisfaction nih. Oh, berarti bisa pakai kata-kata apa aja nih untuk memperlihatkan bahwa saya punya kekayaan kosakata yang banyak. Bisa pakai personal fulfillment, bisa ada work-life balance, passion for the job, sense of achievement, career growth, positive work environment, self-development, kayak gitu. Jadi nanti misalnya, hmm, dapat topiknya tentang apa, kalian juga nggak akan kaget karena kalian sudah memperkaya diri kalian untuk mempersiapkan kata-kata yang berkaitan dengan topik tersebut. Biasanya topiknya adalah tentang pekerjaan ya, pekerjaan, budaya, teknologi, kemudian apalagi untuk yang bagian opini itu biasanya lebih ke sosial. Ya, ini adalah untuk menyatakan opini ya. Bisa untuk opini ini teman-teman bisa bilang I believe that in my view bla 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 personally I think. Nah, jangan lupa untuk di task one itu tidak ada opini walaupun misalnya di situ menerangkan tentang ekonomi dan kalian adalah expert tentang ekonomi, kalian mau tambahin opini kalian. Di task pertama itu tidak boleh ya. Tapi kalau task kedua itu memang untuk opini kalian. Jadi kalian masukkan opini di situ oke banget nggak apa-apa. Oh, justru memang harus dimasukkan opini. Tapi kalau untuk tas yang pertama, walaupun memang kalian mengerti dan menurut kalian gambar yang ada diberikan di IELTS itu tidak jelas atau misalnya salah, itu nggak boleh dijelaskan berbeda ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan gambar dan tidak menambah-nambahkan. Nah, kemudian di sini tadi giving opinion, agreeing, ya, this is mainly because the reason is that, gitu. Bisa juga misalnya menyatakan kontras, on the other hand, however, despite this, gitu. Jangan sampai udah pakai nih on the other hand, terus nanti pakai lagi on the other hand, terus nanti pakai lagi on the other hand. Kayak gitu. Jadi pakailah kata-kata yang berbeda, tidak sama. Beda ya kalau misalnya sama untuk kalau di penelitian, di research atau misalnya di skripsi, itu kan harus sejalan ya. Kalau misalnya kalian bilang kata itu ya udah kata itu dipakai aja terus. Misalnya saya mengatakan diri sendiri adalah penulis, researcher, 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 researcher aja terus gitu, penulis, penulis, penulis. Tapi kalau misalnya eh, di mana untuk IELTS writing itu harus pakai yang berbeda katanya. Jadi jangan sama terus. Misalnya, udah pernah pakai worker nih, ya udah ganti gitu. Jangan worker terus dari awal sampai akhir. Bisalah diganti workernya pakai staff. Atau misalnya employee
Terus misalnya employer gitu. Employer berarti kan kita harus cari katanya, bukan yang employer semuanya dari atas sampai eh, bawah gitu sampai akhir. Kita bisa ganti-ganti. Ada yang pakai employer, ada yang pakai misalnya manajemen atau misalnya em, BOD atau misalnya di owner of the company gitu. Jadi di rubah-rubah untuk memperlihatkan memang kosakata kita banyak. Many young people today spend too much time on social media. What problems does this cause and what can be done to solve them? Nah, ini adalah contoh bisa juga teman-teman dapat soal seperti ini, bukan menyatakan tentang agree or disagree, tapi untuk meminta kalian untuk menjelaskan problemnya apa nih, problem apa sih, kemudian apa caranya untuk solve problem tersebut. Jadi nanti di paragraf pertama teman-teman tentunya harus parafrase dulu, kemudian ada intronya ya, misalnya eh, kalian sebutkan di situ problemnya, tapi jangan menjelaskan, hanya sebutkan kata kuncinya saja. Kemudian teman-teman bilang di situ ada beberapa cara untuk mengatasinya. Jadi kelihatan bahwa si esai ini tuh mau ngomongin apa sih gitu. Teman-teman tuh mau ngomongin apa di sini. Kemudian itu paragraf kedua adalah untuk menjelaskan problemnya. Kemudian disertai dengan example, lalu paragraf ketiga solutions-nya ditambah example, lalu paragraf keempat conclusion-nya. Kemudian ada restate-nya juga. Jadi dinyatakan kembali sebagai kesimpulan. Nah, ini bisa beda-beda. Bisa misalnya saya maunya satu problem, terus langsung cara mengatasi problem tersebut, kemudian ditambah example. Itu boleh. Misalnya di paragraf 2 mau problem pertama ditambah solusi pertama. Kemudian di paragraf ketiga saya mau menjelaskan di paragraf ketiga saya mau menjelaskan problem yang kedua, kemudian ditambah dengan solusi yang kedua gitu. Itu boleh. Asalkan 250 kata sudah tercukupi. Oke, di sini adalah contohnya. Yang pertama, untuk yang topik yang tadi ya, nowadays many people spend on access. Oke. Untuk soalnya, many young people today spend too much on social media. What problems does this cause and what can be done to solve them? Nah, teman-teman bisa, yang pertama adalah harus parafrase dulu. Jadi dari soal tadi di parafrase menjadi nowadays many young people spend an excessive amount of time on social media. This can lead to several issues, but there are steps that can be taken to address them. Jadi di sini menyatakan bahwa memang ada beberapa isu, yang kemudian juga ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, bisa dua cara. Yang pertama adalah misalnya maunya main problem dulu di body paragraf yang ke atau paragraf yang kedua ya. Jadi paragraf kedua setelah introductions itu mau main problem, kemudian explanation, kemudian example. Lalu nanti paragraf selanjutnya pengen main solutionsnya, kemudian explanation, lalu example. Atau misalnya mau satu-satu problem solution langsung. Kemudian nanti paragraf selanjutnya problem yang kedua ditambah solusi yang kedua. Kayak gitu bisa ya. Jadi tergantung teman-teman aja. Yang penting dia coherence. Misalnya contohnya di sini, di paragraf satu yaitu problem. eh di sini mau menjelasin semuanya full paragraf yang kedua adalah tentang problem. One of the main problems is that young people become addicted to their phones and waste a lot of time. These addictions can affect their studies and reduce their face-to-face communication skills. For example, many students check social media during class instead of listening to their teacher. Another problem is the spread
of negative content that can harm self-esteem and mental health. Nah, jadi di sini dia sebutin problem semuanya, problem semuanya. Kemudian setelah itu solusinya di paragraf selanjutnya. To tackle these problems, parents and schools should educate young people about the responsible use of technology. Bla 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 sampai akhir itu adalah solusi semua. Atau teman-teman mau pakai cara yang kedua, yaitu di sini saya pengen jelasin satu-satu problemnya, kemudian solusinya. Misalnya problemnya adalah social media addiction, reduce productivity, and academic focus. Langsung dikasih solusi di paragraf itu juga. Solusinya adalah school and parents should monitor and limit screen time. Gitu. Kemudian di paragraf selanjutnya, negative online content harms mental health. Langsung dikasih solusinya juga. Government and tech companies should promote positive and safe online environments. Kan? Jadi di sini kalian bukakan negative impact dari online content, kemudian masih di paragraf yang sama, to tackle this issue, ya, untuk mengatasi masalah ini, government and technology company should regulate harmful content and promote educational or inspiring materials. For instance, social media platforms can include reminders for users to take breaks or display positive message about self-worth. Saya lanjut ke essay structure yang terakhir yaitu conclusions-nya. Nah, di conclusion-nya teman-teman bisa kemukakan. In conclusion, spending too much time on social media can cause addiction and emotional problems among young people. However, by limiting screen time and creating healthier online space, these problems can be minimized effectively. Oke, seperti itu teman-teman untuk tas yang kedua. Nah, saya berikan contoh. Di sini ada tas yang kedua ya. Ini untuk yang band 9. Saya share lagi. Nah, many employees can now do their work from home using modern technology. However, this change may only benefit workers, not the employers. To what extent do you agree or disagree? Nah, ini sama dengan yang tahun 2025 kemarin saya tes, saya dapat soalnya kayak gini. Persis sama ini, seperti ini. Many employees can now do their work from home using modern technology. However, this change may only benefit workers, not the employers. To what extent do you agree or disagree? Nah, pin yang paling besar adalah 9 ya teman-teman. Hebatnya untuk yang si ini nih, si web ini, jadi teman-teman bisa mengecek tulisan kalian sendiri. Jadi ini bagus banget untuk berlatih. Apalagi ini juga gratis. Ya teman-teman silahkan coba eh, klik ini ya, cek my essay. Yang ini nih, yang warna biru ini, cek my essay. Nanti kalian tulis, kalian jawab jawaban kalian. Ntar misalnya eh, mau di Word dulu, kemudian mau kalian pindahin. Tapi lebih baik kalau di sini adalah langsung sih, soalnya di sini juga ada timernya ya. Nah, yang pertama adalah di sini adalah parafrase ya. Kemudian setelah parafrase, lalu kalian cantumkan di situ opini kalian. I firmly believe that this change is mutually beneficial for both employees and employers. Jadi menguntungkan baik untuk employees maupun juga untuk employers-nya. Nah, di sini paragraf yang selanjutnya memilih untuk menjelaskan apa aja sih keuntungan-keuntungannya dari si WFH untuk employee. Kemudian paragraf selanjutnya mengemukakan apa aja keuntungannya untuk si employers, untuk si pemberi kerja. Lalu setelah itu conclusions-nya.
Nah, di conclusion ini disebutkan, di restate lagi ya, disebutkan kembali apa aja, tapi jangan panjang, jadi hanya poin-poinnya saja. Employees enjoy greater flexibility and better work-life balance, leading to enhanced productivity and well-being, while employers benefit from reduced costs, access to broader talent pool, and improve employee retention. Seperti itu. Ya, di sini juga bisa kalau misalnya teman-teman langsung kirim, nanti keluar. Nanti dia bakal menghitung perkiraan band score yang teman-teman dapat. Kemudian ada apa suggestion-nya, misalnya di sini employees dia biruin. Kenapa? Karena dia retensi banyak. Karena di sini repetisinya banyak saya. Ya, jadi employee, employee, employee gitu. Coba diganti. Jangan employee semua, tapi misalnya kadang pakai staff, kadang pakai workers. Seperti itu. Memberikan flexibility ada dua kali dipakai di sini. Kemudian di sini employers, di employees and employers. Lalu ada flexibility, di sini dipakai beberapa kali. Kita lihat, bisa juga kita melihat misalnya untuk yang band 4. Kalau misalnya dapat nilai 4 seperti apa? Di sini ada merah-merahnya. Ini berarti kan ada banyak yang salah ya. In this contemporary world, ini bisa harus pakai koma. The medical sector became, harusnya kan has become ya, more useful for the citizens. For the citizens, padahalnya kan tidak hanya untuk satu citizen saja kan, tapi untuk beberapa citizens, untuk banyak citizens. Kemudian di sini juga untuk penggunaan useful, salah tulis, seperti itu. Jadi bagus teman-teman webnya untuk belajar menulis. Oke, saya balik lagi. Oke. Nah, untuk tugas yang teman-teman perlu kerjakan adalah ada di halaman hmm, ya yang ini. Waduh. Nah, jadi di sini the graph below gives information on the numbers of participants for different activities at one social center in Melbourne, Australia for the period 2000 to 2020. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Nah, saya minta teman-teman untuk menjelaskan tentang grafik ini ya. Silakan teman-teman kerjakan di sini, diklik aja. Kemudian nanti dikerjakan, lalu saya sharing lagi. Share. Ya, silakan nanti teman-teman kerjakan di sini ya, langsung dikerjakan saja. Jadi untuk soalnya di sini di sebelah. Silakan silakan teman-teman tulis di sini beberapa paragraf, bagusnya sih 4 paragraf ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman di paragraf pertama harus parafrase terlebih dahulu dari soal. Kemudian setelah parafrase, teman-teman jelaskan, teman-teman sebutkan dulu overview-nya secara dari kelihatan di sini apa sih yang paling umum terlihat. Kemudian nanti paragraf selanjutnya teman-teman jelaskan lagi lebih detail. Tapi jangan terlalu detail juga. Karena di sini kan ada lumayan ya banyak yang perlu untuk dijelaskan. 150 kata. Di sini ada word count-nya. Ini udah enak, udah ada word count-nya. Jadi minimal 150 kata ya teman-teman ya. Kalau
eh jangan sampai 250 terlalu banyak 250. Jadi di bawah 200 antara 150 sampai 200 aja itu udah cukup. Silakan teman-teman kerjakan. Kemudian nanti di ini ya di eh, dikirimkan ke Spada. Sebentar. Ya, jadi nanti teman-teman submit. Kemudian submit, setelah submit, kemudian nanti ada tuh bentuknya bisa di Word. Coba. Ya. Jadi yang di sini silakan teman-teman kerjakan saja, kemudian nanti disubmit, lalu nanti ada pilihannya Word ya di situ, kemudian klik aja Word, lalu kirimkan Word-nya ke diupload di Spada. Jadi nanti saya bisa lihat juga, teman-teman juga bisa lihat di situ apa saja yang harus diperbaiki teman-teman. Kemudian jangan pakai AI ya teman-teman. Jadi kerjakan sebisa teman-teman aja. Jangan pakai AI, jangan pakai bantuan lain-lain. Kerjakan selama 20 menit. Jadi sesuai reality saja. Oke. Saya rasa itu saja. Oh, thank you for coming for this Zoom. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, waktunya 20 menit. Lalu diupload di Spada. Minggu depan kita ketemu kembali untuk di pertemuan offline. Ya, teman-teman sesuai dengan harinya. Itu hari MKU, hari Rabu, dan hari Kamis. Ya, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.